Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih diperkenankan untuk melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan yang ke-6 dalam kondisi yang insyaallah semuanya sehat anak-anak Ustadz. Pada pembelajaran ke-6 kali ini anak-anak Ustadz, kita sudah masuk kepada kompetensi dasar yang kedua atau biasa disingkat KD 3.2 dan 4.2. Secara garis besar kita sudah sampai pada bab KPK dan FPB atau kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dasar-dasar dari FPB dan KPK terlebih dahulu, terutama dasar-dasar dari FPB. Karena pada pertemuan ini nanti akan kita bahas tentang faktor, kemudian faktor prima, kemudian faktorisasi prima, dan juga tentunya lebih awal kita bahas tentang bilangan prima. Nah, indikator pencapaian kita ada 5 untuk pertemuan kali ini. Yang 2 tentang bilangan prima, 1 dan 2-nya pengetahuan dan keterampilan anak-anak Ustadz. Kemudian 3, 4, dan 5 itu berhubungan dengan faktor bilangan, kemudian faktor prima dan faktorisasi prima. Untuk lebih jelasnya silakan disimak penjelasan Ustadz dalam video ini agar bisa lebih dipahami. Materi kita ada 3: bilangan prima, faktor bilangan, dan faktor prima sesuai dengan indikator yang telah kita bacakan tadi. Baik, sekarang kita bahas bilangan prima. Sebelum kita mengetahui pengertian bilangan prima, nah mari kita lihat terlebih dahulu contoh-contoh bilangan prima yang sudah Ustadz beri tanda warna biru. Ada 2, 3, 5, kemudian 7, 11, 13, 17, dan 19. Nah, kita lihat ciri-cirinya pada bilangan prima yang berada di bawah 20 terlebih dahulu ya. Di antara 1 dan 20 maksudnya. Yang pertama, jika kita perhatikan, sebagian besar atau umumnya bilangan prima ini merupakan bilangan ganjil kecuali 2. 2 itu satu-satunya bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Kemudian kalau kita lihat-lihat, bilangan prima ini hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan dibagi 1 saja. Dia tidak bisa dibagi bilangan yang lain. Sebagai contoh, 2 hanya bisa dibagi 2 dan 1. 3 juga hanya bisa dibagi 3 dan 1. Tidak bisa 3 dibagi 2. Kemudian 5 hanya bisa dibagi 5 dan dibagi 1. Tidak bisa dibagi 4, tidak bisa dibagi 3, tidak bisa dibagi 2. Jadi bilangan prima ini adalah bilangan yang umumnya ganjil yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan bilangan 1. Jadi tidak bisa dibagi dengan yang lain. Nah, mari kita perhatikan bilangan prima selanjutnya.
ini adalah bilangan-bilangan prima. Yang berada di antara 1 sampai 100. Nah. Oke, silakan anak-anak Ustadz dicoba menghafalnya supaya mudah, supaya membantu anak-anak Ustadz dalam belajar materi-materi selanjutnya ya, karena faktor bilangan, kelipatan bilangan, faktor prima itu sangat-sangat membutuhkan pengetahuan tentang bilangan prima ini sebagai dasarnya. Selanjutnya kita bahas faktor bilangan. Faktor bilangan adalah suatu bilangan yang dapat habis membagi bilangan tertentu atau tersebut ya. Jadi angka-angka apa saja yang bisa membagi sebuah bilangan atau suatu bilangan, maka itu disebut sebagai faktor bilangan. Contoh, berapakah faktor dari 8? Berarti kita mencari angka-angka yang bisa membagi 8. Nah, ya. Atau 8 bisa dibagi dengan bilangan apa saja. Maka bilangan-bilangan tersebut adalah faktor dari 8. Pertama, 8 bisa dibagi 1. Kedua dibagi 2, kemudian 8 juga bisa dibagi 4. Dan terakhir jangan lupa 8 itu juga bisa dibagi dengan 8. Maka secara keseluruhan faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Jadi ada 4 faktor dari 8. Ya, ada 4 bilangan, 1, 2, 4, dan 8. Selanjutnya faktor dari 12. 12 bisa dibagi berapa saja? Mari kita perhatikan. Nah, ternyata 12 bisa dibagi 1, 2, 3, 4, kemudian bisa dibagi 6, dia tidak bisa dibagi 5, dan terakhir bisa dibagi 12. Maka faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Inilah yang disebut dengan faktor bilangan. Selanjutnya, mari kita perhatikan faktor prima. Kalau faktor bilangan tadi, semua bilangan yang bisa membagi bilangan tertentu. Nah, khusus untuk faktor prima, dia hanya bilangan prima yang bisa membagi suatu bilangan tertentu, atau faktor-faktor suatu bilangan yang berupa bilangan prima. Jadi seperti kalau bilangan itu bukan bilangan prima, maka tidak kita hitung sebagai faktor prima. Untuk mencarinya dengan mudah, kita cukup membagi bilangan yang ditentukan dengan bilangan prima. Nah, inilah kenapa kita harus paham, harus hafal, harus ingat apa saja bilangan prima. Contoh yang pertama, kita cari faktor prima dari 6. 6 ini bisa kita bagi dengan faktor bilangan prima berapa? Ya, 6 bisa kita bagi dengan bilangan prima berapa? Bilangan prima terkecil kita lihat terlebih dahulu, yaitu 2. Bisakah 6 dibagi 2? Bisa, ya. Dia dibagi 2 hasilnya 3. Maka 3 juga merupakan bilangan prima. Karena 3 bilangan prima, jadi faktor primanya adalah 2 dan 3. Seandainya 3 itu bukan bilangan prima,
atau belum berupa bilangan prima, maka masih kita bagi lagi. Sebagai contoh, pada soal yang kedua, 20 dibagi dengan bilangan prima 2. Hasilnya 10. 10 belum berupa bilangan prima, maka 10 masih kita bagi dengan bilangan prima, yaitu dibagi 2 lagi. Hasilnya 5. 5 sudah merupakan bilangan prima, ya, sehingga tidak perlu lagi kita bagi dengan bilangan prima lagi. Jadi pembagian kita selesai. Faktor prima dari 20 itu sama dengan 2 dan 5. Nah, Ustaz mohon maaf nih, tertulis 10 ya, padahal itu 20 ya. Nanti bisa dicek pada PPT untuk perbaikannya. Oh ya, kalau bilangannya ada 2 yang sama, seperti ini 2, sama-sama ada 2, maka tulisnya 1 kali ya. Kemudian faktorisasi prima. Faktorisasi prima itu merupakan perkalian dari bilangan prima dari faktor-faktor suatu bilangan ya. Artinya faktor prima yang sudah kita dapat tadi atau pembagi dari bilangan tadi berupa bilangan prima, kita buatkan dalam bentuk perkalian ya. Itulah yang disebut sebagai faktorisasi prima. Nah, kita ambil contohnya yang 2 soal tadi ya. Faktor prima dari 6 itu 2 dan 3. Maka faktorisasi primanya sama dengan 2 kali 3. Nah, untuk yang 20 kan pembaginya adalah 2, 2. Baru hasilnya 5. Jadi ada 2 kali 2. Maka faktorisasinya kita tuliskan 2 dikali 2 dikali 5 ya. Bukan lagi 2 kali 5 saja. Kalau 2 dan 5 itu adalah faktor primanya. Sementara faktorisasinya kita tuliskan semua bilangan prima yang menjadi pembagi dan hasil dari pembagian bilangan prima dengan cara pohon faktor tersebut. Nah, terakhir ada latihan soal yang bisa anak-anak Ustadz coba di rumah. Boleh dicoba sendiri dulu, di pause videonya. Setelah dicoba sendiri baru dibuka kunci jawabannya ya, sebagai pembanding sudah betulkah jawaban anak-anak Ustadz. Jadi pada saat soalnya keluar tadi, di pause dulu videonya, dicoba dulu mencari, barulah anak-anak Ustadz membandingkan hasilnya dengan kunci jawaban yang Ustadz Zaki buatkan. Baik anak-anak Ustadz, demikian pembelajaran kita hari ini. Demikian materi yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik penjelasan-penjelasan Ustadz melalui video ini. Tentu saja banyak kurangnya ya, karena kita tidak langsung bertatap muka. Ustadz tutup pertemuan kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Ustadz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.